Halo semua, kali ini kita akan membahas 5 soal mengenai molalitas dan fraksi mol. Nah, soal yang pertama diminta menentukan kemolalan glukosa dalam suatu larutan. Kita tahu bahwa molalitas adalah gram zat terlarut, lalu kita bagi mr zat terlarut tadi, lalu kita kalikan 1000 dan dibagi pelarutnya. Nah, pelarutnya di sini adalah air. Jadi gram zat terlarutnya adalah 9, lalu kita bagi mr-nya adalah 180, lalu kita kalikan 1000 dan kita bagi pelarutnya adalah 500 gram air. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 1000 kita bagi 500 adalah 2, lalu 9 kali 2 adalah 18. Nah, kita bagi 180. Berapa? Iya, 0,1 molal. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan molalitas zat sebelum dan sesudah dicampur. Nah, kita hitung dulu molalitas zat sebelum dicampur. Jadi, untuk metanol sendiri, untuk yang metanol pertama, molal pertamanya adalah gramnya 3,2 gram metanol, kita bagi mr-nya metanol sudah ada ya, 32, lalu kita kalikan 1000, lalu kita bagi pelarut yang pertama. Di sini berhubung massa jenis air itu 1 gram per mililiter, artinya 500 mililiter kita anggap sebagai 500 gram air. Jadi ini kita bagi 500. Nah, lalu kita sederhanakan terlebih dahulu. 1000 kita bagi 500 adalah 2. Nah, lalu 3,2 kita bagi 32 adalah 0,1. Nah, kita akan mendapatkan molalitas pertama adalah 0,2 molal. Ini adalah molalitas pertama. Lalu untuk yang kedua di sini metanolnya ya masih molal sebelum dicampur ya. M2 adalah gram. Molal kedua kan 6,4 gram. Kita bagi mr-nya adalah 32, lalu kita kalikan 1000. Sama seperti tadi, pelarut airnya kita anggap 500 ml adalah sama dengan 500 gram. Jadi kita sederhanakan juga, 1000 per 500 itu 2. Lalu ini kalau kita bagi 0,2, nah kita kalikan 2 mendapatkan 0,4 molal. Nah, bagaimana untuk menentukan molalitas sesudah dicampur? Jadi, molalitas campuran itu kita peroleh dari mol 1, kita tambahkan dengan mol 2, dan kita bagi dengan pelarutnya. Jadi, mol 1 ditambah mol 2 tadi, lalu kita bagi pelarutnya. Ya, kita bagi pelarutnya, pelarut total ya. Untuk pelarut harus total dalam satuan tapi kilogram. Nah, mol yang di depan itu mol 1. Mol satunya berasal dari sini, 0,1. Lalu mol keduanya itu yang ini karena gram per mr, 0,2. Lalu kita bagi total pelarutnya sebenarnya 500 ml dan 500 ml. Totalnya adalah 1000 ml atau 1 liter atau sebanding dengan 1 kilogram. Maka kita akan mendapatkan 0,1 tambah 0,2 adalah 0,3 molal. Nah, ini adalah molalitas campurannya. Untuk soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk menentukan fraksi mol suatu asam cuka. Masih ingat kan, fraksi mol asam cuka adalah fraksi mol terlarut atau kita kenal sebagai XT, di mana fraksi mol terlarut terdiri dari mol terlarut ya, kita bagi total. Total itu terdiri dari mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, untuk cuka sendiri di sini diketahui dalam 30% massa. Artinya apa? Artinya ketika kita menentukan mol terlarutnya, berarti untuk cukanya kita anggap sebagai 30 gram.
Lalu kita bagi dengan MR dari asam cuka. Mari kita hitung MR asam cukanya ya. Untuk MR asam cuka atau CH3COH, kita bisa hitung MR-nya adalah, untuk karbonnya ada 2, jadi 12 atom karbon di sini ya. AR-nya kita kalikan 2 berarti 24. Lalu kita tambahkan dengan H total 3 di depan tambah 1 di belakang berarti 4. Lalu ada oksigen 16 kita kalikan 2 berarti 32. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 60 ya. Lalu kita masukkan di sini sehingga kita akan mendapatkan mol terlarutnya adalah setengah mol. Nah, untuk pelarutnya juga kita hitung. Mol pelarutnya di sini artinya terdiri dari 70% massa air. Nah, air itu memiliki MR 18. Jadi 70 kita bagi dengan angka 18. Hasilnya berapa? 3,89. Nah, kita tinggal memasukkan saja bahwa mol terlarutnya kita peroleh tadi 0,5 ya. Kemudian kita bagi mol terlarutnya tetap 0,5 dan kita tambahkan 3,89. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan 0,5 kita bagi dengan 4,39. Nah, hasilnya adalah 0,11. Fraksi mol, ingat, tanpa satuan. Nah, untuk soal nomor 4 di sini diminta menentukan kadar urea apabila diketahui fraksi mol ureanya. Ingat, fraksi mol urea itu adalah fraksi mol terlarutnya. Jadi XT diketahui di dalam soal adalah setengah. Padahal XT itu rumusnya adalah mol terlarut dibagi total. Jadi totalnya terdiri dari NT dan NP. Agar mudah, ini setengahnya kita buat berapa per berapa? Iya, 1/2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mol zat terlarutnya adalah 1 mol. Nah, karena dia 1 mol, bisakah kita mengubah ke massa? Tentu bisa. 1 mol adalah gram urea, kita bagi MR urea adalah 60. Sehingga kita akan mendapatkan gram ureanya sebanyak 60 gram. Lalu ketika mol urea sudah ada 1 mol, berapakah mol pelarutnya? Karena 1 tambah berapa harus ketemu 2, berarti mol pelarut itu akan kita dapatkan 1 mol juga. 1 mol untuk pelarut air berarti terdiri dari gram air kita bagi dengan 18. Itu terdiri dari MR air. Maka gram airnya kita peroleh 18 gram. Nah, kalau sudah kita peroleh seperti itu, baru kita menghitung kadar atau persen urea. Di dalam larutan, nah, urea masanya tadi kita memperoleh 60 gram. Lalu kita bagi total larutannya terdiri dari urea, massa urea dan massa air. Kita peroleh tadi 18 gram. Lalu untuk menjadikannya persen, kita kalikan 100%. Nah, dari sini kita akan mendapatkannya nanti adalah 60 ya. Lalu 60 kita bagi 78 kali 100%. Jawabannya adalah 76,92%. Cukup mudah bukan? Sampailah kita pada soal nomor 5. Nah, di dalam soal nomor 5 terdapat kristal natrium klorida yang dilarutkan ke dalam air. Apabila NaCl dilarutkan dalam air kemudian menjadi natrium klorida aqueous, akan bisa mengalami ionisasi seperti yang ditunjukkan di sini, dinyatakan mengalami ionisasi sempurna. Artinya dia akan terurai menjadi 2 ion, yakni ion Na+ dan ion Cl-. Nah, bagaimana kita menghitung mol dari kristal natrium klorida? Molnya kita peroleh dari massa natrium klorida yakni 5,85.
lalu kita bagi dengan Mr natrium klorida. Kalau kita hitung 23, kita tambahkan 35,5 adalah 58,5. Nah, kita akan mendapatkan 0,1 mol. Nah, kita masukkan di sini 0,1 mol untuk natrium klorida. Berapakah mol ion Na+ dan ion Cl-? Tentu saja sesuai koefisien. Karena semua koefisiennya 1, maka ion Na+ juga memiliki mol yang sama. Begitu juga dengan Cl-. Nah, ketika kita diminta untuk menentukan fraksi mol total ion, berarti fraksi mol total itu terdiri dari 2 ion, yakni fraksi mol ion Na+, kita tambahkan dengan fraksi mol ion Cl-. Nah, mol ion Na+ itu kan 0,1. Lalu kita bagi total. Totalnya terdiri dari ion Na+, ion Cl-, dan pelarutnya, air. Nah, airnya ada berapa? Di sini ada 72 gram. Jadi, mol pelarutnya atau mol airnya adalah 72 gram, kita bagi dengan Mr-nya 18. Berapa 72 dibagi 18? Iya, 4. Nah, kita masukkan di sini angka 4. Kita tambahkan 4 ya. Lalu, karena ion Cl- ini harusnya kita tambahkan fraksi mol ion Cl-. Tetapi fraksi mol ion Cl- akan sama kan dengan fraksi mol ion Na+. Jadi kita langsung kalikan 2 saja karena akan sama. Maka akan kita dapatkan 0,1 dikali 2 di sini akan menjadi 0,2 gitu. Lalu kita bagi dengan 4,2. Nah, di sini 0,2 kita bagi 4,2, hasilnya adalah 0,048. Nah, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.